Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih terus-menerus diberikan kepada kita. Nikmat terbesar adalah nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang wajib kita cintai lebih dari siapapun termasuk diri kita sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan, kemudian sekarang kita berada di akhir bulan Syawal, yang masih barangkali belum puasa Syawal ya puasa. Yang masih belum bayar hutang, perempuan ini ya. Kalau laki punya hutang mungkin sakit ya, mungkin sakit, maka segera dibayar. Lebih cepat lebih baik. Jangan nunggu nanti mepet-mepet Ramadan atau bahkan tertunda sampai bertahun-tahun. Jangan sampai seperti itu. Kita lanjutkan setelah kurang lebih hampir 1,5 bulan kita libur dari awal Ramadan sampai ke minggu kemarin ya, baru mulai kembali kajian rutin malam Jumatnya. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang sudah kita bahas sudah lumayan banyak, hampir separuh atau lebih dari separuh. Kita sudah sampai di dosa besar yang ke-40. Dosa besar yang ke-40 kata Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya adalah mengungkit-ungkit pemberian. Kita bahas singkat-singkat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan, menghilangkan, menghapuskan pahala shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, suka bercerita, mencerita-ceritakannya, wal adha, dan menyakiti perasaan si penerima. Al-Imam Al-Wahidi mengatakan maksudnya adalah menyebut-nyebut apa yang sudah diberikan, menyebut-nyebut sedekah kepada Allah dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Jadi itu termasuk dari dosa besar. Di dalam hadis sahih, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis bahwa salah satu azab yang akan diterima oleh orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut sedekah, menyebut-nyebut pemberiannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihimul musbil wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halif al-kadhib." 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, serta Allah tidak memandangnya dan tidak pula disucikannya.
Salah satunya adalah orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Jadi ujian orang yang suka bersedekah adalah ketika apa yang diberikan itu tidak dipuji oleh orang lain, tidak diakui oleh orang lain, tidak mendapatkan perhatian daripada orang lain. Itu ujiannya orang bersedekah. Setiap manusia ketika bersedekah, apalagi dalam jumlah besar, apalagi dalam jumlah yang sangat besar, maka biasanya dan wajar ketika manusia ingin mendapatkan perhatian, ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia yang lain ketika memberi. Tapi segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi orang yang mengungkit-ungkit, mencerita-ceritakan kebaikan atau sedekahnya itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat kelak. Jadi ya sudah, kita ketika sudah menyumbang sesuatu, berbuat kebaikan, bersedekah, maka ya ditahan-tahan sudah. Meskipun tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang memuji. Kalau di hati kita ada keinginan-keinginan untuk itu, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sering diulang-ulang ya, ketika seseorang itu bersedekah ya, kalau cuma 10.000 ya ngapain ya. Nggak mungkin kita ingin dipuji. Kalau masih ingin dipuji ya malu gitu. Ini sedekahnya sedikit, ingin dipuji. Tapi kalau orang yang sedekahnya sampai 10 juta misalkan, 20 juta, ya susah ya. Nggak ada yang tahu loh, nggak ada yang mengakui, tidak ada yang memperhatikannya. Misalkan Agus, dia punya uang 30 juta, yang 20 juta bagi masjid lah, kebeli AC misalkan ya. Kan kita mau pasang AC rencananya seperti itu. Nggak ada yang tahu kalau yang nyumbang itu Agus. Wah, ada saya memberikan pujian kepada saya ya, kok nggak ada yang memberikan ini dan itu kepada saya. Artinya ya itu ujiannya orang yang ketika bersedekah dalam jumlah besar. Ya ada saya kan ngerekan, ya ada saya beri, mohon Agus, nggak ada sama sekali. Satu jamaah pun nggak ada yang memuji dia. Tidak ada yang tahu yang nyumbang Om Agus. Maka seperti itu ujiannya orang bersedekah. Jangan sampai nanti itu diungkit-ungkit. Cerita, mau Masjid Darussalam celep masjid iya. Berempa sen pampang kok sama ya, itu. Biasanya yang bercerita seperti itu akan menghapuskan, menghilangkan. Kata Allah tadi, la tubtilu shadaqatikum bil manni, dengan mencerita-ceritakan, dengan menyebut-nyebutkan, mengumum-umumkan kepada orang lain. Ya susah ya. Kalau misalkan terlanjur ya segera beristighfar. Awalnya ikhlas ya, awalnya ikhlas. Mungkin awalnya Agus ini ikhlas. Sudah di hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia belikan AC masjid. Kemudian satu saat dia mungkin kena bisikan syaitan, kemudian dia bercerita. Aduh, menyesal dia. Ya Allah, tadi kenapa saya cerita begini dan begitu, bercerita bahwa saya menyumbang ini dan menyumbang itu. Maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita nyumbang apapun, memberikan apapun, ya berusaha untuk ditutup-tutupi. Kata para ulama, kalau engkau mampu untuk menyembunyikan amal kalian, maka sembunyikanlah. Jadi kalau beramal seperti kita menyembunyikan aib kita, kalau bisa. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan, dosa besar yang ke-41, yaitu mendustakan takdir. Mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di muka bumi ini, kejadiannya itu semuanya sudah dicatatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala ini sudah mencatatkan, menuliskan semua takdir makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ini sudah dicatat semuanya. Rio seperti ini, gemuk misalkan, lulus MIHU tahun sekian, tahun tanggal sekian dia jatuh. Itu semuanya sudah dicatat, semuanya, tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Agus menikah dapat orang dekat misalkan, ini sudah dicatat, tidak bisa, udah itu catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada yang tahu. Jadi itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis yang lain, misalkan dalam hadis Abu Daud, ketika Allah awal menciptakan, sebelum menciptakan makhluk-makhluk yang lain, sebelum menciptakan langit dan bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktub, qala uktub maqadiru kulli syai'in hatta taqumus sa'ah." Kata Rasulullah, sesungguhnya yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena tersebut, uktub, catatlah. Kemudian pena itu bertanya kepada Allah, Rabbi wa madza aktub, apa yang akan aku catat? Kata Allah, uktub maqadiru kulli syai', catatlah segala takdir dari segala sesuatu hatta taqumus sa'ah, sampai nanti hari kiamat. Semuanya sudah ditetapkan. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini di luar takdir Allah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya sudah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh berkata-kata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taqul law. Kata Rasulullah, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau sesuatu menimpa kalian, kalian jangan sampai mengatakan seandainya aku berbuat begini dan berbuat begitu, maka akan terjadi yang seperti ini. Jangan seperti itu, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua yang terjadi ini karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak boleh kita berkata, "Janon montak namen jagung, tangabi belum ngatos." Ini enggak bisa, sudah terjadi. Ya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Janon beri montak lebedis tak lambu kok. Seandainya ini udah enggak perlu diucapkan. Apalagi sampai nanti menyebabkan kita termasuk orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah apa yang terjadi sudah tadi kemarin, enggak perlu kita sesali. Aduh, janon kok tak bini dua dan misalkan ya. Ya nggak perlu, sudah nggak perlu. Kalau udah ya udah dikerjakan, berbuat yang adil dan seterusnya. Ya selingan ya, Cak Riamat ya. Jadi sekali lagi ya jangan sampai, karena ini sering terjadi ya. Sering terjadi ketika seorang mengalami sesuatu, entah itu sakit, entah itu kerugian di dalam bisnisnya, maka orang-orang, biasanya kita semua ini mengatakan, "Janon, kalau saya nggak begini, Janon tak ada ya. Seandainya saya nggak lewat situ, nggak ini, nggak itu." Jadi sekali lagi jangan sampai berbuat yang seperti itu. Semuanya sudah ditakdirkan. Kalau Allah nggak nakdirkan ya nggak mungkin jadi apapun itu, yang baik ataupun yang buruk. Karena kita harus beriman kepada bil qadri khairihi wa syarrihi, takdir yang baik ataupun
yang buruk. Itu semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, dosa besar yang ke-42. Ini juga dosa besar yang sering dikerjakan ya. Dosa besar yang ke-42 kata Al-Imam Az-Zahabi adalah menguping rahasia orang lain. Al-Imam Az-Zahabi membawakan ayat di awal bab ini dalam Al-Hujurat ayat 12. Langsung beliau bawakan ayat tersebut, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan ancamannya keras. Dosa besar itu pasti kan ancamannya keras. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udhunihi al-unuqu yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, barang siapa menguping pembicaraan suatu kaum, satu orang, kumpulan orang, padahal kaum tersebut tidak suka akan hal tersebut, maka kelak pada hari kiamat akan dituangkan timah yang mendidih ke dalam telinganya. Jadi nggak usah kita cari-cari tahu urusan orang lain. Ketika misalkan Cak Maki ngomong sama Apit gitu ya, dia ngobrol sudah berdua, dan obrolannya tidak ingin didengarkan orang lain. Lalu kita dengar ngomong apa Cak Maki ini didengerin terus. Nggak usah sudah. Kalau misalkan kita nggak berkepentingan, ada beberapa orang ngobrol, ya nggak usah kita ikut nimbrung di sana. Kalau sekarang bahasanya nggak usah kepo ya sama urusan orang lain. Sudah mau ngomongin apa kek, mau ngomongin mau ngomongin buaya kek, mau ngomongin apa aja terserah. Ketika seorang atau orang-orang ini ngobrol kemudian dia nggak ingin pembicaraannya didengar oleh kita, maka kita ya udah nggak usah cari-cari nguping rahasia orang lain. Maka sesuai dengan perkataan al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Karena dosa yang kita kerjakan adalah telinga kita yang mendengarkan, maka di akhirat nanti kita dituangkan timah panas yang mendidih ke telinga kita ketika kita mendengarkan rahasia orang lain, pembicaraan orang lain yang mereka tidak ingin kita dengar pembicaraannya. Boleh ada beberapa hal yang diperbolehkan ya, ketika kita ingin tahu, kepo dengan rahasia orang lain. Ada yang diperbolehkan nggak Ustaz Hamas? Siapa yang bilang ada barusan? Apa? Yang diperbolehkan itu apa? Kalau misalkan Cak Maki kepingin tahu rahasianya Agus, nguping tiap hari, kan deket ya rumahnya. Nggak boleh. Ada yang boleh. Apa itu? Misalkan seorang tua kepada anaknya, Pak Sudar kepada Hamas. Ada indikasi nih Hamas mau pacaran. Pak Sudar harus hati-hati lu. Nanti saya cek ini HP-nya. Nanti saya sendemin ya kalau bahasa Maduranya. Ini boleh. Kalau ada indikasi ya. Kalau ada indikasi seorang anak itu berbuat yang negatif, boleh orang tua mencari-cari atau ingin tahu kesalahan-kesalahan anaknya. Boleh. Tapi kalau nggak ada indikasi ya Hamas baik-baik saja, ke masjid rajin, baca Quran rajin, dicari-cari aja kesalahannya. Itu nggak boleh meskipun orang tuanya. Yang kedua ya polisi, penyidik itu boleh ya, cari-cari tahu kesalahan. Kalau nggak cari tahu, polisi misalkan tangkap Rom, enggak, saya nggak tahu kesalahan orang lainnya, enggak. Akhirnya nggak ada maling yang ketangkep nanti. Polisi itu ya juga termasuk boleh menguping pembicaraan rahasia orang lain ketika ada kepentingan-kepentingan tersebut. Selain itu nggak boleh. Selain itu kita nggak boleh. Sekali lagi ini termasuk hal yang sering kita lakukan. Nguping aja nggak boleh, apalagi sampai cari tahu. Apalagi sampai cari tahu. Bener-bener cari tahu. Pas belanja, Bu, katanya ini gini ya, katanya ini begitu ya. Ini kan sampai cari tahu. Nguping aja kita sudah diazab oleh Allah, apalagi benar-benar sampai cari tahu, mencari-cari berita. Nguping aja kita nggak boleh, apalagi kita sampai cari-cari berita, kepo atas
rahasia orang lain. Sudah, jangan kita fokus dengan urusan kita sendiri. Apalagi sudah kita punya keluarga, ya kita fokus urusan istri kita, anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi yang berbicara. Ada 3 hal yang perlu kita jauhi dalam dosa besar ini. Dosa besar yang ke-40 tadi mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang kedua adalah mendustakan takdir. Kemudian yang ketiga adalah menguping atau mencari-cari tahu rahasia orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.